Shalom adik-adik Joyki. Kali ini kita kembali beribadah lagi. Meskipun lewat online, kita harus tetap bersukacita ya. Ya dong. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. mulai biasa ya. Yang kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik sepanjang minggu ini. Engkau telah memberkati kami dan kembali sekarang kami akan beribadah kembali Tuhan. Walaupun melewati online, tapi kami tetap ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap ingin bersuka cita untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, ini kakak adalah satu lagu yang benar-benar khasnya Joy Kids nih. Ini pasti mungkin nggak tahu nih ya kan. Pasti semuanya tahu nih. Ku istimewa. Ayo siapa sih yang nggak tahu? Ayo kita nyanyi bareng yuk. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya. Kebaikanmu sekarang.
supaya hidup menurut isi hati-Mu Tuhan. Kalau sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini bisa membimbing, menuntun kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku
namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Shalom. Kalian sudah dengar firman-Nya ya? Wah, gimana firman-Nya? Bagus? Pasti bagus ya, Kak ya. Wah, hari ini kita juga mau buat kreativitas. Kreativitasnya sangat unik. Kita mau buat buah anggur. Buah anggur dari hasil 12 pengintai. Bahwa dia melihat ada kekayaan, ada pohon yang indah ya, Kak ya. Ya, Kenapa ya, Kak, pohonnya? karena tangannya begitu subur sehingga menghasilkan buah-buah yang begitu bagus hasilnya dan banyak, sehingga mereka dari pengintai tadi bisa membawa pulang untuk dibawa ke Bapak Musa ya, sebagai bukti bahwa kekayaan yang ada di sana itu begitu melimpah. Wah, seneng ya Kak Lestari. Hari ini kita mau buat adik-adik, tapi jangan lupa kita mau siapkan bahannya. Yang pertama kita mau siapkan ada gunting ya. Di rumah pasti semua punya gunting kan. Terus kita mau siapkan kapas. Nah, kapas boleh. Boleh, kalau mau punya di rumah dakron ya pakai dakron ya. Dakron boleh. Terus ada kain flanel warna coklat. Nah, ada kain flanel warna hijau. Ada juga kain flanel yang warna ungu. Sama kalau di rumah punya kain warna pink. Nah, mau diapakan ini Kak Lestari? Mungkin Kak Lestari ya yang menjelaskan ya. Ini mau kita buat anggur, kita bentuk dulu. Kain flanel ini kita gunting menjadi bulatan-bulatan sesuai dengan ukuran nanti yang dipakai untuk bulatan-bulatan anggur. Seperti ini ya, contohnya. Wah, pasti ini menarik sekali loh adik-adik ya. Kita mau buah anggur ya. Wah, Kak Lestari ini mau menjahit ini. Nah, jadi ada benangnya, ada lemnya juga. Boleh perhatikan ya adik-adik. Gini ya caranya ya, kita tusuk dengan jarum satu persatu. Setelah itu kita kaitkan menjadi satu rekatan. Dan kemudian kalau sudah kita isi dengan dakron atau kapas ya. Pasti mudah sekali ya. Di rumah boleh dibantu sama mama, sama kakak boleh. Buatnya sama-sama juga boleh. Ini ya. Kalau sudah kita kaitkan jadi satu. Mulai kita isi dengan kapas atau dakron. Isinya sedikit-sedikit aja ya dulu ya, supaya bisa dimasukkan dengan baik. Seperti ini. Sampai membentuk bulatan-bulatan kecil. Jadi satu, sehingga ujungnya merapat sampai kapas tidak kelihatan atau dakronnya tidak kelihatan ya. Setelah itu kita dikunci ya supaya tidak lepas ya. Cara menjahitnya dikunci atau diikat sampai ini ya, tidak akan lepas lagi. Setelah itu baru kita menjahit
mengaitkan satu persatu bulatan-bulatan ini kita bentuk menjadi anggur. Wah, pasti seru ya Kak Lestari ya. Ya, pasti nanti kalau sudah jadi kelihatan bagus ya. Wah, pasti menyenangkan ini. Kalau lihat anggurnya sudah jadi, pasti indah. Wah, ini seperti kita makan buah yang enak adik-adik. Makanya 12 pengintai melihat, wah ada anggur yang lezat, ada buah-buahan yang banyak. Hasil dari mereka mengintai. Wah, enak sekali ini sepertinya. Nah, satu persatu kita ronce bulatan ini sampai membentuk anggur ya. Pasti gampang ini. Wah, sudah kelihatan bagus ini adik-adik. Gampang sekali ini. Bisa dicoba nanti kalau di rumah sama mama ya, sama kakak. Ini kayaknya buat pajangan juga bagus ini. Dirunce sampai habis bulatan-bulatan tadi sampai berbentuk seperti buah anggur. Sudah, kira-kira bisa kita bentuk menjadi anggur. Kita jadikan satu, kita tutup lagi jahitannya ya. Kalau sudah jadi begini, kita ronce menjadi panjang begini, saatnya kita akan menempel bulatan-bulatan ini menjadi satu sehingga berbentuk anggur. Ini pakai lemnya, boleh pakai lem uhu. Kalau di rumah punya lem tembak ini kayaknya ya. Bisa juga. Lem kastol yang warna kuning juga bisa. Wah, sudah bagus ini ya. Harus ekstra hati-hati biar hasilnya bagus. Lem tembak, hati-hati ya tangannya ya, karena ini filmnya sangat panas ya. Nah, sudah jadi anggurnya. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, Kak Lestari boleh tunjukin. Kira-kira hasilnya seperti ini anggurnya. Ini belum kita kasih tangkai ya sama daunnya. Nah, sudah kelihatan? Wah, keren ya. Nah, lalu kita buat ini ya Kak Lestari ya. Tangkainya yang dari ini ya, warna coklat tadi ya. Sama tusuk sate. Kalau di rumah punya tusuk atau sapu lidi boleh. Gimana Kak caranya Kak? Kita lem dulu tusuk satenya sedikit aja.
Wah, jadinya panjang seperti tangkai ya Kak ya. Oke, ya. Kita kaitkan di ujungnya. Bisa kelihatan ya adik-adik ya, jelas ya. Nah, sambil Kak Lestari buat tangkainya, terus ini Kak Christine mau tunjukin kita mau buat daunnya. Sebelum kita buat daunnya, kita buat polanya ya adik-adik ya, pola daun anggur seperti ini ya. Dia seperti hampir sama seperti pohon Natal, tapi nggak seperti pohon Natal sih, cuma bentuknya daunnya lancip-lancip. Setelah itu kalau kita sudah buat seperti ini, kita gunting nanti jadinya seperti ini, kelihatan ya. Nah, ini nanti untuk dikaitkan di buah anggurnya ya. Nah, ini Kak Lestari mau tunjukin guntingnya ya. Seperti ini dijadikan satu. Ini kain flanelnya kita bentuk menjadi daun ya. Nah, jadilah daun seperti ini ya, daunnya anggur ya. Kemudian kita lem sedikit ujungnya, kita tempel pada tangkai anggur. Wah, bagus sekali ya Kak Lestari. Wah, Kak Lestari, saya juga punya nih, sama kan? Nah, Kak Christine juga punya seperti Kak Lestari. Wah, sekarang ini sudah jadi. Nah, ini kreasi kita minggu ini. Oke, ketemu lagi ya minggu depan dengan kreasi yang baru bersama Kak Lestari dan Kak Christine. Sampai jumpa. Nah, tadi kita udah dapat firman Tuhan kan? Jadi judulnya apa? 12 pengintai. Bagus kan firman Tuhannya? Jangan lupa dikerjakan ya kreativitasnya. Ayo, kita mau tutup ibadah ini. Kita mau tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan bertemu lagi minggu depan Tuhan melewati online. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Bimbing kami sepanjang minggu ke depan Tuhan hingga minggu kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mungkin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai kami, bimbing kami. Tuhan beri kami roh hikmat kebijakan supaya kami bisa mengatur mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin.